Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Kevin Asra Darmawan. NPM saya 2255011001. Saya berasal dari Fakultas Teknik, jurusan S1 Teknik Sipil. Saya hari ini akan menjelaskan tentang resume yang saya buat tentang PPKMB 2022 Unila. Pada hari pertama, sambutan oleh Sekretariat Daerah menghasilkan 5 poin penting, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran di bidang teknologi informasi, memberikan rasa aman keadilan bagi pengguna teknologi informasi. Pemateri pertama dari Irjen Pol Dr. Ahmad Wiyagus, SIK, MSI, MM. Temanya peran Kepolisian RI dalam mengatasi kejahatan digital, yaitu pelanggaran UU ITE. Pasal 27, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Pasal 29, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirim informasi elektronik berisi ancaman kekerasan. Dan selanjutnya tentang bullying. Bullying adalah perundungan, suatu tindakan baik itu fisik maupun non-fisik yang melukai diri kita dan merasa tidak nyaman. Tempat terjadi bullying biasanya di tempat pendidikan, lingkungan, media sosial, masyarakat, sekolah, serta rumah. Tujuan pengembangan karakter adalah mengembangkan potensi dasar agar berbaik hati, berpikiran baik, dan berperilaku baik, serta memperbaiki perilaku yang kurang baik. Pemateri ketiga dari Profesor Dr. KH Said Akil Siroj MA. Tema, penguatan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Yaitu perbedaan masyarakat Arab dan Indonesia ialah masyarakat Arab tidak memiliki ormas, sedangkan masyarakat Indonesia memiliki ormas dengan struktur jelas. Nasionalisme tidak bisa dipisahkan dengan agama ataupun iman. Barang siapa yang mati karena mempertahankan negaranya atau nasionalisme akan mati syahid. Budaya maju tergantung manusianya, dan negara maju adalah orang-orang yang berpikiran maju. Pada PPKMB hari kedua, permateri pertama dijelaskan oleh Profesor Dr. Heriandi SHMS, Wakil Rektor Bidang Akademik. Temanya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Visi misi Indonesia 2045, berdaulat, maju, adil, dan makmur, serta tantangan MBKM, Industri 4.0, globalisasi, bonus demografi. Pilar visi Indonesia 2045, pembangunan manusia, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta indikator profil pelajar Pancasila. Pemateri kedua dijelaskan oleh Profesor Dr. Asep Sukahar, Esket M.Kes, KKLP Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan. Tema, kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Dalam materi ini disebutkan bahwa lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia. 1. Lingkungan alam, lahan, air, hutan. 2. Lingkungan buatan, contohnya pemukiman kumuh, penumpukan sampah. Yang ketiga, lingkungan sosial, perubahan gotong royong, keanekaragaman kelompok, kontrol sosial. Unila juga pernah meraih ranking 15 UI Grade Metric dari 101 universitas. Manajemen resiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan berusaha menghindari bahkan menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima akibat kerusakan lingkungan. Mengapa perlu manajemen resiko? Yaitu terjadinya perubahan lingkungan terus-menerus, meningkatnya permintaan good governance organisasi. Contoh manajemen risiko, 1. Menaati kebijakan lingkungan. 2. Corporate social responsibility. Permateri 3 dijelaskan oleh Profesor Dr. Yulianto MSI, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Temanya, etika dan nama kehidupan kampus. Dijelaskan di sini, mahasiswa adalah sosok yang akan meneruskan langkah sukses di masa depan serta menjadi menerus cita-cita bangsa serta mampu berpikir positif dan mampu menyeimbangkan antara akademik, organisasi, dan tugas-tugas. Tujuan kuliah selain mengejar IPK tinggi, 1. Mengembangkan kemampuan berorganisasi. 2. Kemampuan
memimpin yang baik. 3. Mampu mengatur teman dengan baik. 4. Bisa menggunakan pendapat di depan banyak orang. 4 tipe karakter mahasiswa. 1. Studi orientasi. 2. Organization oriented. 3. Study and organization oriented. 4. Hanya suka bermain. Permateri 4 dijelaskan oleh Profesor Insinyur Suharso, PhD, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama Teknologi Informasi dan Komunikasi. Temanya perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Permateri hari pertama di PPKMB hari ketiga, yaitu dijelaskan oleh Dr. Insinyur Hermi Fikriawan, ST, MSc, Dekan Fakultas Teknik. Temanya pembelajaran di era 4.0. Universitas perlu mencari metode dan mengembangkan kapasitas mahasiswa karena amat penting untuk bertahan di era revolusi 4.0. Yaitu 7 skills student will always need: curiosity and imagination, inattractive and entrepreneurship, agility and adaptability, critical thinking, effective oral, collaboration across networks, accessing. 6C of education for the 21st century. Yang pertama, thinking critically, communicate, collaborate, embrace culture, develop creativity, dan utilize connectivity. Materi kedua dijelaskan oleh Dr. Muhammad Irsyad, STMT, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama. Temanya sistem perkuliahan dan peraturan akademik. Pelaksanaan kurikulum dari mata kuliah, perkuliahan, bimbingan. Kompetensi kelulusan dengan standar IPK 3,26, waktu untuk D3 minimal 3 tahun dan maksimal 3,5 tahun. Sedangkan untuk S1 minimal 3,5 tahun dan maksimal 4,5 tahun. Aktivitas setelah lulus menjadi karyawan, peneliti, akademisi, wirausaha, birokrat, dan politisi. 1 SKS sama dengan 50 menit secara tatap muka, 60 menit kegiatan akademik, 60 menit akademik sendiri. Untuk SKS minimal 20 SKS per semester. Jumlah SKS lulusan untuk D3 110 sampai 120, sedangkan S1 144 sampai 160. Hal yang perlu diperhatikan dalam kuliah: jadwal perkuliahan, RPS, diktat modul, tugas dan PR. Materi ketiga dijelaskan oleh Vera Agustian Nurhidana, ST, MT, PhD, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan. Temanya sarana dan prasarana serta biaya studi. Tugas dan fungsi: membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan. BKT adalah keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi negeri. UKT adalah sebagian BKT yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. Pembebasan kuliah dikarenakan cuti kuliah dan lulus ujian skripsi. Sanksi terlambat bayar UKT: 1. Untuk D3, 75.000 per semester. S1, 150.000 per semester. Dan yang kedua, pemalsuan data. 3. Tidak bayar UKT lebih dari 2 semester maka putus studi. Pada materi 4, dijelaskan oleh Dr. Ageng Satnowo Ropelianto, STMT, Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Alumni. Tema hak dan kewajiban mahasiswa, kompetisi dan beasiswa. Ruang lingkup peraturan rektor, yaitu hak, kewajiban, larangan, komisi disiplin mahasiswa, tata cara pemberian sanksi. Pasal 7, sanksi ringan seperti lisan dan teguran tertulis, sanksi sedang seperti pelarangan kuliah, dan sanksi berat seperti diberhentikan. Beasiswa dapat kita cari dari Bank Indonesia, Adaro, Karya Salemba 4, Jarum, Bantuan UKT, KIP, Unggulan. Total yang mendapatkan adalah 527 mahasiswa yang beruntung. Pada PPKMB hari keempat, kami dijelaskan tentang laboratorium bahan konstruksi. Melaksanakan penyelidikan dan pengujian terhadap sifat dan karakteristik berbagai bahan bangunan, baik dari segi fisik, mekanis, maupun kimiawi sesuai dengan kebutuhan dan syarat-syarat yang diperlukan dalam penggunaannya. Dalam PPKMB hari keempat juga kami jelaskan tentang SKS, tentang kuliah, dan tentang program studi yang kami ambil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah cuplikan-cuplikan dari keseruan PPKMB yang saya ikuti.